Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis pada usaha Beni Barbershop dengan dosen pengampu Ibu Fatma Bagis MSI. Disusun oleh saya sendiri Rahmat Subarkah dan Piko Segria Bayangkara. Latar belakang. Kerapian rambut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penampilan. Oleh karena itu, menjaga kerapian rambut sangatlah penting bagi kebanyakan orang, termasuk pria. Dengan kerapian rambut, seorang laki-laki tentunya muncul model-model rambut yang bervariasi sebagai referensi seseorang dalam menentukan mode rambutnya. Oleh karena itu, usaha barbershop menjadikan peluang bisnis bagi para pelaku bisnis untuk menyediakan produk dalam bentuk jasa yang dapat memenuhi permintaan yang berkaitan dengan penampilan. Selain itu, dengan berdirinya usaha barbershop menjadikan peluang pekerjaan bagi yang memiliki keterampilan dalam memangkas rambut. Selanjutnya gambaran bisnis. Secara singkat perusahaan. Beni Barbershop merupakan usaha yang bergerak di bidang fashion, khususnya dalam potong rambut pria. Beni Barbershop berdiri pada tahun 2019 oleh Sigit Fernandes yang bertempat di Jalan Raya Cibarang, Kelurahan Aji Barang Timur, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Latar belakang berdirinya usaha tersebut adalah mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam potong rambut pria, yang sudah menjamur di daerah Kabupaten Banyumas, khususnya di Aji Barang. Dan selain itu, pemilik usaha yaitu Sigit Fernandes juga senang berpenampilan rapi dalam perihal rambutnya. Oleh karena itu, pemilik usaha ini memiliki ide untuk mendirikan usaha barbershop. Aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, organisasi. Usaha ini diberi nama Beni Barbershop. Maksud dari nama tersebut adalah pemberian nama dari orang tua pemilik. Dan selain itu, sebelum didirikannya barbershop, pemilik sudah mendirikan warnet yang bernamakan Beninet dengan alasan agar mudah diketahui oleh customer. Nama organisasi Beni Barbershop, jenis organisasi jasa perorangan. Pemilik Sigit Fernandes, alamat Jalan Raya Cibarang, Kelurahan Aji Barang Timur, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Nomor telepon 085 944 6372 19. Selanjutnya, legalitas perusahaan. Yang pertama, jabatan hukum. Bentuk usaha yang perusahaan gunakan adalah perorangan, yang mana modalnya berasal dari anggota pendiri. Yang kedua, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Sebagai unit bisnis, usaha barbershop telah mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha ke Departemen Perpajakan setempat. Lalu yang ketiga, situ, surat izin tempat usaha. Merupakan surat izin pendirian usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut, usaha ini juga akan mempersiapkan surat izin mengenai tempat usaha. Lalu yang keempat, izin domisili dan IMB. Karena usaha barbershop ini hanya mengontrak dari pihak yang memiliki toko, jadi untuk seluruh urusan izin membangun, bangunan atau IMB diurus oleh pemilik toko. Masih dalam aspek organisasi dan manajemen, yang kelima ada struktur organisasi. Di dalam usaha Beni Barbershop terdapat struktur organisasi di mana Sigit Fernandes sebagai pemilik dan memiliki 4 barberman atau karyawan di bawahnya. Selanjutnya, manajemen. Yang pertama ada unsur pemimpin. Beni Barbershop menggunakan pendekatan atas bawah atau top down dan pendekatan bawah atas atau bottom up dengan presentasi yang relatif seimbang antara keduanya. Perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas para karyawan dengan tetap mematuhi aturan yang ada, sehingga tercipta hubungan komunikasi yang baik dan feedback yang seimbang antara pemilik dengan para karyawan. Selanjutnya yang kedua dari aspek manajemen ada uraian tugas. Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk pengaplikasian suatu rencana usaha, Beni Barbershop menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu yang ketiga ada karyawan program kerja. Beni Barbershop berusaha memberikan pelayanan secara maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, aspek pemasaran dan pasar. Yang pertama, produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang diberikan dalam bentuk jasa, yaitu dengan memotong rambut konsumen sesuai dengan permintaan konsumen.
Benny Barbershop menjual produk pendukung seperti pomade atau minyak rambut yang gunanya untuk memudahkan dalam menata rambut. Lalu yang kedua, wilayah daerah pemasaran. Wilayah daerah pemasaran sampai sekarang masih menetap di daerah Kecamatan Aji Barang. Lalu yang ketiga, segmen pasar. Segmentasi pasar Benny Barbershop adalah masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Aji Barang, dari berbagai golongan mulai dari anak-anak hingga orang tua, khususnya laki-laki, baik golongan atas maupun golongan menengah. Lalu yang keempat, ada kebijakan harga. Dalam penentuan harga sangat bervariasi dan juga tergantung pada kebutuhan konsumen. Seperti potong saja 15.000, semi premium 20.000, premium 25.000, bleaching 40.000, coloring 40.000, bleaching plus coloring 60.000, cream bath 50.000. Selanjutnya yang kelima, sistem distribusi. Sistem distribusi yang dihasilkan dari pelayanan jasa yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga membuat konsumen puas dengan hasilnya. Lalu yang terakhir atau keenam, sistem promosi. Promosi yang digunakan dalam mempromosikan usaha ini yaitu melalui media sosial. Selanjutnya masih dalam aspek pemasaran dan pasar, ada permintaan produk. Permintaan produk adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan konsumen tentunya sesuai dengan kebutuhan untuk membeli produk usaha ini. Kesimpulan aspek pemasaran. Benny Barbershop merupakan usaha pelayanan jasa potong rambut dengan harga yang ditawarkan sangat terjangkau sesuai kebutuhan konsumen dan dapat dinikmati mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua, khususnya laki-laki. Dengan dilakukannya promosi melalui media sosial dapat meningkatkan dan memperluas usaha. Lalu selanjutnya ada manajemen operasi. Yang pertama ada deskripsi teknis produksi. Proses produksi yang digunakan Benny Barbershop adalah kontinu, di mana persiapan fasilitas dilakukan sekali ketika akan usaha ini dibuka dan setelahnya baru melakukan proses pelayanan terhadap konsumen. Lalu konsumen menentukan model rambut atas keinginan konsumen sendiri. Setelah itu, barberman akan memulai mencukur konsumen sesuai dengan keinginan. Yang kedua ada teknologi produksi. Teknologi yang digunakan oleh Benny Barbershop dalam melakukan kegiatan produksi antara lain mesin cukur dan hair dryer atau mesin pengering rambut. Yang ketiga ada kapasitas produksi dan rencana produksi. Benny Barbershop untuk setiap harinya melakukan pelayanan memotong rambut rata-rata 20 orang dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam yang dilakukan oleh 4 barberman atau karyawan. Yang selanjutnya ada bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku yang digunakan dalam usaha ini mesin pencukur, sisir, penjepit rambut, gunting rambut, dan hair dryer. Dan memiliki bahan penolong seperti bedak, sampo, handuk, hair sprayer, dan pomade. Untuk selanjutnya ada pengolahan dan pembuangan limbah. Biasanya usaha ini mengumpulkan potongan rambut yang kemudian akan diolah perusahaan wig yang dapat dimanfaatkan menjadi wig atau bulu mata. Lalu selanjutnya ada kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Yang pertama ada bahan baku. Untuk melakukan produksi usaha ini menggunakan mesin pencukur, gunting rambut, sisir, penjepit rambut untuk melayani konsumen. Yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada di dalam usaha ini rata-rata dari daerah Aji Barang yang diberikan pelatihan dalam mencukur rambut kemudian bekerja di Benny Barbershop. Yang ketiga ada kegiatan perawatan mesin. Perawatan mesin dilakukan oleh karyawan setelah mencukur dengan membersihkan mesin pencukur dan juga memberikan minyak pada mesin pencukur sehingga terhindar dari kerusakan mesin dan dapat memperlancar proses produksi. Selanjutnya ada kesimpulan analisis aspek teknis atau produksi atau operasi. Bahan baku sangat mendukung untuk proses produksi. Dalam usaha ini terdapat bahan seperti mesin pencukur, gunting rambut, sisir, dan sebagainya. Namun juga terdapat strategi dalam pengolahan maupun pembuangan limbah yang terjadi dari usaha jasa Benny Barbershop. Untuk selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan investasi dan modal kerja. Biaya sewa toko sebesar 20 juta per tahun. Untuk aktiva tetap terdiri dari beberapa bahan. Yang pertama ada clipper atau alat cukur sebanyak 4 buah.
yang totalnya 4.800.000. Yang kedua ada kursi cukur sebanyak 4 buah sebesar 20 juta. Yang ketiga ada kursi mobil anak sebanyak 2 buah terus sebesar 7 juta. Yang keempat ada gunting cukur plus sasak 4 paket sebesar 1 juta. Yang kelima ada apron sebanyak 4 buah yang totalnya sebesar 530. Yang keenam ada sisir sebanyak 4 paket dengan jumlah 200.000. Yang ketujuh ada hair dryer 1 buah sebesar 250.000. Yang kedelapan ada handuk sebanyak 4 lusin sebesar 450.000. Jadi total aktiva tetap sebesar 34.230.000. Selanjutnya ada aktiva lancar terdiri dari sampo sebanyak 5 liter yaitu dengan harga 85.000. Lalu ada tisu leher sebanyak 8 roll dengan total 400.000. Terus ada hair tonic 1 liter sebesar harga 80.000. Lalu ada bedak 2 botol per 300 gram per botol dengan harga 30.000. Lalu ada cat rambut 1 lusin dengan harga 120.000. Lalu ada bleaching plus developer sebanyak 1 lusin dengan harga 205.000. Total aktiva lancar sebesar 920.000. Untuk selanjutnya di proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi pendapatan per hari sebesar 550.000. Pendapatan per bulan sebesar 16.500.000. Yang selanjutnya pendapatan per tahun sebesar 198 juta. Lalu ada proyeksi biaya per tahun. Gaji karyawan 4 karyawan per bulan itu di total sebesar 6.651.000. Jumlah gaji karyawan per tahun sebesar 79.812.000. Lalu ada biaya listrik per bulan sebesar 700.000. Jumlah biaya listrik per tahun sebesar 8.400.000. Lalu biaya wifi per bulan ada sebesar 270.000 dengan jumlah wifi per tahun 3.240.000. Jumlah biaya pengeluaran di total sebesar 91.452.000. Proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Jadi pendapatan dikurangi pengeluaran yaitu sebesar 198 juta dikurangi 91.452 juta itu sama dengan 106.548 juta. Dengan demikian laba yang diperoleh per tahun sebesar 106.548 juta rupiah. Selanjutnya dari aspek keuangan, analisis rasio keuangan. Yang pertama dengan metode payback period yaitu investasi dikali 1 tahun arus cash inflow sama dengan IEAT plus depresiasi. Aktiva tetap sebesar 34.230.000, depresiasi sebesar 65 juta diperoleh dari total depresi. Beban depresiasi keuntungan bersih per tahun, omset per tahun dikurangi biaya operasional. Jadi 198 juta dikurangi 91.452.000. Jadi sama dengan 106.548.000. Hari kerja per tahun diasumsikan sebanyak 312 hari. Misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak 20%, EAT sama dengan 20% dikali 106.548.000 sama dengan 21.309.600.000. Lalu kesimpulan analisis aspek keuangan.
Proyeksi rugi atau laba, perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghasilkan selisih dari pendapatan dengan pengeluaran yang hasilnya sebesar 106.548.000. Dengan demikian, laba diperoleh per tahun dengan usaha barbershop adalah sebesar Rp106.548.000. Kesimpulannya, setelah melakukan analisa melalui beberapa aspek dari aspek organisasi dan manajemen hingga aspek keuangan, usaha ini yang bergerak di bidang fashion khususnya barbershop dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil yang lebih positif. Untuk rekomendasi tindak lanjut, suatu usaha dapat dikatakan lebih baik tidak melanjutkan jika laba atau keuntungan tidak mencapai target atau malah tidak mencapai keuntungan sama sekali, dan juga tidak mencapai target konsumen yang telah ditentukan oleh suatu usaha. Sekian presentasi mengenai proposal studi kelayakan bisnis usaha barbershop. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.